Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider. Oke, kita masuk ke part 2 atau bagian kedua ya. Kita langsung aja. Yang pertama adalah saham RIX. Nah, hari ini RIX menguat 4,03% ya. Ini juga sebelumnya kemarin di video kemarin sudah saya bahas. Setelah breakout 730 ternyata hari ini lanjut dan sempat menyentuh harga tertinggi hari ini di 820. Sayangnya diturunin lagi, kurang kuat di atas dan di close harga 775. Kita lihat aja apakah dia akan masih mampu melanjutkan pergerakannya ke atas ya. Kita lihat targetnya masih di 890, mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan teman-teman yang udah masuk di saham ini bisa profit. Mudah-mudahan juga bisa tembus di 890 untuk ke target berikutnya yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah SMDR. Nah, untuk SMDR hari ini menguat ya, kembali menguat 6,07% ya. Sayangnya belum bisa menembus 2670. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia sudah bergerak di atas 2670 buat teman-teman yang belum punya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya atau masuk hari ini, selamat. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 2670, mudah-mudahan bisa mencapai target berikutnya di 2.930. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai support harga atau shadow di bawah harga 2.410. Ini juga boleh diperhatikan buat yang belum punya. Selanjutnya adalah Sochi. Nah, Sochi memang transaksinya belum terlalu besar ya, tapi ini boleh diperhatikan. Hari ini sudah sempat menembus target pertamanya di harga 200. Tapi sayangnya di sesi 2 turun lagi dan close di harga 196. Masih boleh dipantau pergerakannya apakah dia masih bertahan di atas harga 195. Kalau masih bisa bertahan di atas harga 155, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya untuk bertahan di atas 200 atau bahkan bisa bertahan di atas 204. Mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari saham ini. Selanjutnya adalah APIC ya. APIC masih melanjutkan perjalanan ini juga udah kita bahas di video kemarin. Setelah breakout kemarin di 1165 ternyata hari ini juga lanjut lagi ya walaupun menguat terbatas 0,8%. Ini juga masih uptrend, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya karena saham ini kalau sudah naik ya naik terus biasanya. Tapi kalau sudah turun ya kita tunggu lagi di bawah. Tapi memang sudah ada volumenya nggak sebesar sebelum-sebelumnya, tapi masih boleh diperhatikan. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, ya alokasi dananya juga jangan terlalu besar untuk masuk saham ini, karena sudah cukup lumayan naiknya. Selanjutnya adalah ISSP. ISSP masih belum berhasil breakout 286. Ini juga masih boleh dipantau kalau dia berhasil breakout 286. Mudah-mudahan bisa menembus juga 292 untuk ke target berikutnya di 298. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga di bawah 274. Selanjutnya adalah enak. Enak kembali menguat lagi 5,4% ya, tapi belum bisa bertahan di atas resisten 1825. Masih boleh dipantau karena saham ini kalau sudah naik juga naik terus. Tapi kalau misalkan ternyata gagal, dia turun, kita lihat apakah dia akan menembus support harga di 1730 atau bahkan di 1690 kalau misalkan dia turun. Tapi kalau masih bertahan di atas 1730 masih ada kemungkinan dia akan sideways dulu untuk menuju ke target-target berikutnya. Selanjutnya adalah Hill. Ya, hari ini Hill juga menguat terbatas 1,36%, belum berhasil menembus resisten, bukan menembus ya, belum berhasil close di atas resisten 1495. Nah, kalau misalkan dia nggak kuat, mungkin dia akan turun dulu. Kita lihat aja sampai di mana dia berhenti, apakah menembus support 1415 atau tidak, atau mungkin hanya bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30. Ini juga masih boleh dipantau untuk saham ini. Target masih di 1560 dan 1600. Selanjutnya adalah Mika. Mika juga hari ini menguat ya 3,15% dan berhasil menembus EMA 10, 20, 30 dan close di harga 2620. Nah, ini boleh diperhatikan selama Mika bertahan di atas 2610, ini boleh dipantau buat teman-teman yang belum punya ya. Targetnya masih di 2830. Jadi, perhatikan aja
Untuk support atau untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss yang paling bawah, yaitu di 2490. Next adalah GPRA. Nah, GPRA juga ini hari ini menguat ya. Memang saham ini nggak terlalu besar transaksinya, tapi boleh diperhatikan. Hari ini dia menguat 10% ya, berhasil breakout resisten 85, tetapi belum berhasil menembus resisten 88. Ini masih boleh dipantau apakah dia akan lanjut lagi untuk menembus 88 dan 91. Mudah-mudahan bisa ke 102. Yang sudah punya, saya doakan semoga profit bagus dari saham ini. Yang belum punya, silakan aja masuk, tapi diperhatikan apakah dia akan turun, apakah dia akan lanjut. Selanjutnya adalah CAK. Nah, CAK setelah turun ya dari koreksi dari mulai tanggal 12 Agustus, hari ini sudah ada perlawanan dan sudah kembali menguat dan masih bertahan di atas support harga 192. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia sudah mulai bergerak lagi di atas harga 206. Target terdekat masih di 216, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk menembus harga 250. Selanjutnya adalah CRMY atau Cisarua Mountain ya, Cimori ya kalau nggak salah. Nah, ini kita lihat aja, hari ini terjadi penguatan lagi 0,23%. Apakah dia akan menuju harga sebelumnya yaitu di 4.500? Pantau aja selama dia nggak menembus support harga 4.300. Selanjutnya adalah SRTG. Nah, untuk SRTG hari ini menguat 3,9%, belum berhasil menembus resisten 2660. Ini boleh dipantau kalau dia berhasil menembus 2620 atau bahkan bisa menembus 2680 yaitu EMA 100. Mudah-mudahan ini akan sangat bagus. Kita lihat apakah targetnya ke 2780 akan tercapai atau bahkan ke 2870. Kita lihat aja. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai harga di bawah 2.500. Selanjutnya adalah TRJA. Nah, untuk TRJA memang mulai bergerak di sesi 2, sudah berhasil breakout resisten 260. Nah, apakah akan menembus resisten berikutnya di 278? Kalau sudah berhasil, mudah-mudahan bisa ke target berikutnya ya, mudah-mudahan sampai ke harga 320. Buat yang belum punya, pantau aja apakah dia akan koreksi dulu ke 260 lagi atau bahkan dia bisa langsung lanjut menembus 278. Untuk supportnya, untuk atau stop loss, teman-teman bisa pakai di bawah harga 250. Kita lanjut ke saham Jekon. Nah, untuk Jekon sendiri hari ini kembali menguat 20% ya. Ini kita lihat aja apakah dia lanjut atau tidak. Teman-teman yang belum punya, kalau mau masuk, alokasi dananya jangan terlalu besar, perhatikan aja karena ini sudah cukup tinggi naiknya. Untuk hari ini ya 20%. Takutnya masih ada koreksi. Kalau koreksi tinggal lihat aja apakah dia akan menembus support-supportnya di bawah. Tapi kalau lanjut, mudah-mudahan targetnya bisa ke 167. Selanjutnya adalah PPRE. Nah, PPRE hari ini bergerak naik 3,85% ya. Ini berhasil menembus resisten 161, tapi sayangnya belum berhasil menembus resisten yang cukup kuat nih di 162-nya. Belum berhasil close ya. Sudah tembus tapi belum berhasil close. Masih boleh dipantau ya. Kalau misalkan ternyata PPRE ini lanjut, mudah-mudahan bisa ke 166 atau bahkan ke 172. Tapi mesti hati-hati, saham ini suka ada buangan-buangan kalau sudah naik tinggi ya, suka diguyur. Jadi hati-hati aja kalau sudah profit. Kalau mau bungkus, tapi kalau masih mau hold, analisa dulu apakah kira-kira dia masih kuat bertahan atau tidak. Selanjutnya adalah Wika. Wika hari ini menguat sangat bagus 5,9%. Kita lihat apakah besok lanjut atau tidak, atau di minggu ini ya, apakah dia bisa menembus harga 1070. Kalau berhasil menembus dan kuat di atasnya, mudah-mudahan bisa lanjut terbang tinggi. Untuk supportnya atau stop loss, teman-teman bisa pakai harga di bawah 1005. Selanjutnya adalah WSKT. Nah, WSKT juga ikut naik 2,8%. Sayangnya belum berhasil menembus 505 dan juga 505 itu merupakan EMA 100. Pantau aja kalau bisa tembus, mudah-mudahan bisa naik kencang lagi ke target berikutnya atau target harga sebelumnya di 585. Untuk support atau stop loss, teman-teman bisa pakai harga di bawah 530.
Selanjutnya adalah PKPK. PKPK hari ini menguat 3,6%, sebelumnya sempat naik tinggi juga sampai dengan ke harga 242. Sayangnya close di harga 228. Kita lihat aja apakah lanjut atau tidak. Kalau tidak, apakah dia akan menembus support harga di 220 atau close di bawah 220. Tapi kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan bisa ke 254. Kalau teman-teman udah punya dari bawah, mudah-mudahan masih bisa profit lebar dari saham ini. Selanjutnya adalah PTPP. Nah, untuk PTPP juga menguat ya. Hampir semua saham-saham karya-karya dan kerabat-kerabatnya semua ikut naik. Nah, hari ini PTPP menguat 4,2%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan PTPP berhasil menguat lagi besok atau di minggu ini, bisa menembus 1000, mudah-mudahan bisa ke 1030 atau bahkan bisa menembusnya. Untuk support harga saat ini teman-teman bisa pakai harga 950. Untuk stop lossnya bisa dipakai di harga bawahnya. Selanjutnya WG. Nah, WG juga menguat ya. WG menguat hari ini 4,89% dan berhasil menembus harga yang cukup kuat yaitu di 187 dan bertahan dan close di harga 193. Ini juga masih boleh diperhatikan apakah dia akan lanjut atau tidak ya. Tapi mesti hati-hati, saham ini juga kadang-kadang suka ada guyuran cantik kalau sudah naik cukup tinggi. Dan untuk support, teman-teman bisa pakai support 184 ya. Kalau misalkan dia turun lagi di bawahnya, mesti hati-hati. Mungkin bisa keluar dulu. Tapi kalau sudah naik tinggi, kalau mau ambil keputusan take profit boleh. Tapi kalau mau hold, silakan analisa apakah dia akan kuat bertahan atau tidak. Selanjutnya Weton. Nah, Weton hari ini juga menguat ya, menguat 7,27%. Ini sangat bagus dan berhasil menembus harga terkuat atau harga tertinggi sebelumnya yaitu 234 dan belum berhasil bertahan di atas resisten 238. Ini juga masih boleh dipantau kalau misalkan dia lanjut. Kalau lanjut bisa bertahan di atas 238 ini akan sangat bagus ya. Mudah-mudahan bisa ke target harga berikutnya. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 220. Next adalah Degik. Nah, Degik sendiri hari ini kembali menguat 2,68% ya. Tinggal kita lihat apakah Degik akan ikut naik bersama saham-saham yang lain ya untuk saham-saham konstruksi. Kita lihat untuk target terdekatnya masih di 132, mungkin di sini juga masih ada resisten ya di 123. Kita lihat aja. Ini boleh diperhatikan apalagi kalau dia sudah mulai bisa bertahan di atas harga 125, ini akan sangat bagus mudah-mudahan. Selanjutnya adalah ADI. ADI juga menguat 3,9%. Belum berhasil close di atas harga close sebelumnya tanggal 24 Agustus ya, 795. Ini juga boleh dipantau kalau misalkan dia berhasil menguat lagi di atas harga 795, mudah-mudahan bisa tembus ke harga 820 atau bahkan bisa bertahan di atasnya. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai harga di bawah 760 ya untuk supportnya hari ini. Dan saham yang terakhir untuk video yang kedua atau part kedua yaitu ACST. ACST ini juga kemarin di video sebelumnya sudah saya bahas ya. Hari ini menguat 5,8%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk menembus 202 ya atau bahkan bisa menembus 208 dan bisa bertahan di atasnya. Mudah-mudahan ini juga bisa kasih profit buat teman-teman ya. Ini sahamnya sudah cukup lama turun. Jadi diperhatikan aja. Buat yang belum punya, lihat apakah dia akan lanjut menguat atau dia akan koreksi dulu. Kalau koreksi mudah-mudahan nggak terlalu dalam. Ya, ini boleh diperhatikan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video bagian kedua hari ini. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Nanti saya akan buatkan satu video lagi. Mudah-mudahan saham-saham yang saya bahas di video bagian kedua ini juga merupakan saham-saham yang teman-teman pegang ya. Jadi paling tidak membantu kira-kira apakah masih bisa lanjut atau enggak. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus, tunggu aja video yang ketiga. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye-bye.